Nah sekarang ya kita buktikan. Harus ada riset pembuktian. Dari mana dalil apa yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi tiga. Mana dalil dari Al-Quran, mana dalil dari Sunnah, mana dalil daripada ucapan para imatis salaf. Iya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini terkadang menjadi cemoohan di luar sana kepada ahlu sunnah. Ya, yang menyebutkan tauhid itu dibagi dua, tiga adalah tauhid yang tidak bersandarkan dengan dalil. Maka kita jawab. Yang pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ilmu din dikenal oleh para ulama ada yang namanya tatabu. Iqra wal istiqra wat tatabu. Para ulama membaca ayat-ayat Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah dan apa yang datang dari baqaya salaf dalam sebuah perkara, kemudian untuk memudahkan mereka simpulkan dalam masalah ini, maka 1, 2, 3, 4 dari semua dalil mereka kumpulkan. Tadi di pelajaran siang kita membaca matan Abi Suja. Ya. Di antara hal yang kita baca bab hal yang membatalkan salat. Disebutkan ada berapa? Ada 11. Nah sekarang 11 ini mana dalilnya 11 rakaat, 11 hal pembatal salat? Ada dalilnya. Tidak ada dalil penyebutan dalam satu hadis. Ketahuilah bahwasanya pembatal salat ada 11. Tidak ada. Ya, tetapi dalil tersebut istiqra dan tatabunya para ulama. Iya, istiqra dan tatabunya para ulama. Mereka membaca Al-Quran atau membaca hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dan tidak diterima salat salah seorang dari kalian ketika dia dalam keadaan hadas sampai dia bersuci. Nah ketika keluar hadas dalam keadaan kita salat mencret misalnya, atau keluar di antara dua jalan, berarti apa? Salat kita batal. Dari mana diambil? Dari hadis tadi. Iya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat. Ketika beliau salat, datang malaikat Jibril mengkhabarkan bahwasannya ada najis di sendal beliau. Kemudian dicopot oleh Nabi. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya menjauhi dari sesuatu yang najis adalah kewajiban salat. Di mana ketika ada najis di badannya salatnya batal. Paham di sini? Ya, diambil dari istiqra dan tatabu. Begitu juga rukun salat. Rukun salat yang 13, apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwasanya rukun salat 13? Nggak ada. Tetapi istiqra dan tatabunya para ulama. Mereka menyebutkan rukun salat ada sekian. Paham? Diambil dari dalil. Ini dalilnya satu. Ini dalilnya satu. Ini dalilnya satu. Ya, begitu juga ketika kita belajar kitab Matan Jurumiyah. Al-kalamu wal lafdul murakkabu al-kalamu wal lafdul murakkabu bil wada wa aqsamu thalathatun ismun wa filun wa harfun wa ja'li ma'na. Al-kalam huwa lafdul murakkabul. Ya sebuah kalimat yang tersusun darinya dua kalimat atau lebih. 6. Kemudian al-mufid, dia kalimat yang mufid. Orang ketika kita berbicara dia tidak perlu lagi bertanya kepada kita. Al-wada, wada itu dengan bahasa Arab. Wa aqsamu thalathatun ismun wa filun wa harfun wa ja'li ma'na. Pembagiannya ada 3, isim, fi'il dan huruf. Apakah ada ucapan dari ucapan Rasulullah atau ucapan sahabat Nabi mengatakan bahwasanya kalam dibagi menjadi 3? Tidak ada. Tetapi ulama-ulama meneliti bahwasanya ucapan Arab, ucapan orang Arab itu tidak terlepas dari yang namanya isim, yang namanya huruf, yang namanya fi'il. Nah begitu juga perkara yang kedua dalam tauhid itu istiqra dan tatabunya para ulama.
Ya, ayat Al-Quran yang Allah turunkan semua mengajarkan tentang tauhid. Dibaca oleh para ulama ayat Quran. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah pemilik Rabb, ya, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Fa'budhu, sembahlah dia. Wastabir li'ibadatihi, dan sabarlah engkau dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah ada bagi Allah ya nama-nama atau sifat-sifat yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama. Tauhid itu ada 3. Sebagaimana ulama mengambil dalil rukun salat ada 13. Kalau Anda permasalahkan tauhid itu dibagi 3 adalah bermasalah, berarti juga bermasalah ulama membagi rukun salat ada 13. Bermasalah ulama menyebut pembatal salat ada 11. Karena enggak ada punya dalil secara penyebutan 11, 13. Kan begitu. Tapi ini adalah hal yang dibaca oleh para ulama, dalil-dalil itu sendiri. Ya, nah terkadang sebagian orang, Masya Allah, ya, ketika dia arahkan ke orang lain, di situ dia sok bijak, mana dalilnya? Ketika kita tunjukkan dalil, tidak diterima. Nah ketika kita coba menanyakan kepada mereka dari amalan mereka, apa dalilnya kalian? Ya, ini sudah jadi kebiasaan kami. Ya, begitulah keadaan dan kondisinya. Nah, dan juga dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah Allah sebutkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta ini. Tauhid apa namanya? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tauhid apa di sini? Asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa di sini? Uluhiyah, hanya kepada Allah ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi bagaimana mungkin menyamakan tauhid yang 3 ini disamakan dengan trinitas? Kalau trinitas ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Yang masing-masing Tuhan itu diibadahi, disembahi. Jadi ada 3 komponen di situ. Atau satu zat, 3 hal yang menyatu pada satu zat. Adapun kita ketika mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, semuanya kembali kepada zat yang tunggal. Rububiyah hanya milik Allah, uluhiyah hanya milik Allah, asma wa sifat hanya milik Allah. Cuman yang membedakannya, kalau tauhid rububiyah itu berketerkaitan dengan perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah itu berketerkaitan dengan perbuatan hamba. Faham? Yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Ini maksudnya apa? Perbuatan Allah. Adapun dalam tauhid uluhiyah berdoa, bertawakal, takut, larinya kepada perbuatan siapa? Perbuatan kita. Ketika kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, maka konsekuensi dari perbuatan kita, Allah satu-satunya zat tempat kita meminta, Allah tempat kita berdoa, Allah tempat kita takuti, Allah tempat kita berharap, Allah tempat kita memohon. Paham di sini? Itu dibedakan oleh para ulama supaya kita lebih mudah memahaminya. Mafhum? Begitu juga tauhid al-asma wa sifat. Itu kembali kepada perbuatan Allah dan kembali kepada perbuatan manusia. Kembali kepada perbuatan Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala punya nama dan sifat-sifatnya. Allah Maha mendengar, itu adalah perbuatan Allah. Nah, apa manfaat buat manusia ketika kita tahu Allah Maha mendengar? Yang kembali kepada perbuatan manusia, ketika kita sadar Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, apapun yang terbesit dalam hati kita, maka ya kita tidak berucap sesuatu kecuali apa? Perbuatan yang hak, ucapan yang hak. Kita tidak akan berbohong kepada orang. Ya, karena Allah mendengar kalau kita itu berbohong. Ya, kita tidak mau menipu orang karena Allah mendengar kita sedang menipu.
Ya, begitu juga Allah memiliki sifat melihat. Apa faedah kembali kepada kita sebagai hambanya? Ya, kita tidak akan berbuat sesuatu apa yang dimurkai oleh Allah. Dimanapun kita berada, apakah kita di depan manusia ataukah kita tidak di hadapan manusia? Karena apa? Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya, ketiga, pembagian tauhid ini bukan pembagian hal yang baru. Bukan hanya disebut oleh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan disebut oleh Ibnu Taimiyah semata. Pembagian tauhid ini sudah disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu. Ibnu Khuzaimah rahimahullah di dalam kitab Tauhid beliau menyebutkan tentang pembagian tauhid ini. Walaupun dengan bahasa yang berbeda. Tauhid at-talab wal qasad wa tauhid ma'rifah wal itsbat. Ya, jadi para ulama yang salaf terdahulu mereka membagi tauhid menjadi berapa? Dua. Tauhid at-talab wal qasad. Yang kedua tauhid ma'rifah wal itsbat. Tauhid at-talab wal qasad maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk beribadah kepadanya dan itu qasad maksud dari tauhid itu sendiri. Tauhid apa di sini? Uluhiyah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua dalil-dalil di dalam tauhid rububiyah itu semua bentuknya permintaan. Allah meminta kita agar beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, memohon hanya kepadanya, takut hanya kepadanya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, takut kepada saya kata Allah. Permintaan tahu di sini? Permintaan. Jadi semua dalil-dalil yang datang kepada kita dalam tauhid uluhiyah, Allah meminta agar kita menyembah Allah satu-satunya. Makanya disebut dengan tauhid talab wal qasad. Adapun yang kedua, tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat adalah maknanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang rububiyahnya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Ini Allah menyebutkan ma'rifah, pengenalan. Pengenalan yang fitrah manusia sudah menerima itu semuanya. Allah kenalkan dirinya. Allah Maha mendengar, Allah kenalkan dirinya. Allah itu Maha menciptakan, Maha memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ma'rifah. Adapun yang selanjutnya tauhid al-itsbat, ma'rifah wal itsbat. Itsbat apa namanya? Asma wa sifat. Yaitu apa yang datang dari Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sudah kita tetapkan, cukup sampai di situ.